Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini gue coba menganalisa bukan Bitcoin, tapi gue ada di channel gue ini ya, gue coba kasih vote ya, untuk pilih Outlook, dan ternyata ETA sama ADA ini seimbang ya, karena kita akuin di bulan Februari ini, di bulan September ini ada sesuatu yang penting, ada ETA MERS, terus juga ada hasil hard fork juga dari Cardano ya. Gue lupa ada tanggal berapa, cuman tuh posisi dipilih Outlook ini, voting ini dua koin ini sama gitu. Jadi gue memutuskan untuk menganalisa keduanya gitu. Nah, kita balik lagi, kita langsung ke analisa yang pertama, itu lagi ada di ETH ya. ETH kita pertama lihat di time frame 4 jamnya, ini kelihatan sangat jelas ya. Ini ada head and shoulder ya, dimana head and shouldernya itu bisa dibilang bahwa dia itu udah break juga ya, udah break juga. Ini time frame gede banget gitu. Dan kalau misalnya dia udah bisa ke bawah, dia pasti bakalan ke demandnya itu mungkin sekitar area 1200 atau sampai sekitar 1000 gitu. Nah, cuman di sini ada yang menarik gitu. Lebih balik lagi ya, di sini juga ada rising wedge yang udah break. Dia udah break angka 4-nya di sini. Udah bisa dibilang udah pergantian tren, udah coach di sini. Terus dia akan rally ke atas ya, habis itu dia melanjutkan penurunan. Tapi di sisi lower time frame-nya, dari lower time frame si Ethereum ini, dia cukup menarik karena ada pola bullish di sini ya. Cukup menarik di sini, ada pola bullish. Sama sih, rata-rata koin itu sama sekarang posisinya. Balik lagi, kalau kalian nonton di channel YouTube gua, itu di sana itu gua ngasih tahu bahwa mungkin di tanggal 17 sama 17 sampai 19 ada kenaikan harga, karena balik lagi sesi quarter akan mempersiapkan sesi new moon. Dia bahkan ke atas lalu ke bawah melanjutkan penurunan. Oke, di sini gua ngebuat karena di sini ada satu pola ya, bisa dibilang pola rising wedge juga, cuman tuh balik lagi ya, di 15 menit semakin kecil time frame itu semakin dia punya demandnya itu kurang, supply-nya kurang kayak gitu. Tapi di satu sisi gue ngebuat harmonic supportnya, gue ada long di ETH itu di 1430 dia udah ketek, dan sekarang udah running. Stop loss gue di mana? Stop loss gue itu paling bawah di sekitar 1402. Itu stop loss gua gitu. Bisa gak stop lossnya di 1422 atau 1421? Itu boleh-boleh aja sih kayak gitu. Tapi menurut gua ini ada something yang bagus. Terus juga udah apa ya, bisa dibilang 5 gerakan ya, 5 gerakan. Kita bisa contohnya, kita coba hitung di sini 3 ya, udah jelas ya. Di sini 3, 1 2 3 4 5. Nah, 5-nya ini belum ditentukan, tapi yang jelas bahwa pergerakan 5 wave ini pada suatu pola ini, dia itu bisa di atas 3 ya, bisa sejajar sama 3, bahkan bisa di bawah 3 kayak gitu. Cuman yang menariknya menurut gua ini 5 ini pas di sini. Itu pas di 1430. Karena kita lihat di time frame 4 jamnya itu dia ngebuat namanya inside bar, terus dia udah break. Walaupun gua agak curiganya itu karena volumenya itu kecil banget gitu loh. Dia break dengan anak candle yang ketiga, tapi dengan volume kapasitas kecil banget, dengan terus juga mother candle-nya itu dia punya volumenya itu tinggi gitu. Udah jelas gitu. Jadi konsep dari sebuah candle sama volume ya, kalau kalian contek di inside bar contohnya, inside bar ini candle bagus nih gitu loh. Nah, bisa dilihat dari tekanan inside bar-nya ini kuat atau enggaknya itu kita lihat dari volume mother candle ya gitu. Dilihat, kita takarin nih, volume mother candle-nya itu seperti ini gitu. Nah,
Syarat dari inset bar adalah dia mempunyai anak candle yang ke satu. Itu anak candle ke satu ini yang warna hijau, warna biru ini warna hijau gua. Lalu candle kedua ya dia break. Gitu. Anak candle yang kedua dia break. Tapi volume dia breaknya itu dia tidak melebihi dari mother candle yang itu, makanya dia ada koreksi. Itu contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya anak candlenya itu volumenya itu break gitu, dia break terus juga break inset bar juga, nah itu tekanannya kuat, dia itu pasti akan rally ke atas kayak gitu. Tapi di sini satu sisi gua ngelihat bahwa di sini ada yang menarik dari ETH, dia ngebikin pola ya, ngebikin pola bullish, kemungkinan ya dia bisa up. Tapi syaratnya itu dia harus melewati angka 4 ini ya, bisa dibilang ini coach ya, di 15 menit ini sekitar dia harus pumping dulu di angka 1460, mungkin 1460 untuk yang namanya change of character kayak gitu. Lalu dia menurunan, habis itu lari ke atas. Nah di sini ada EMA membantu gua itu di angka 50 sama 90. Ini buat tren aja sih sebenarnya, ada sama area rejection juga kayak gitu. Nah ini ETH ya, jadi kalau misalnya kalian bisa beli ya carilah yang area-area terpenting gitu, bisa di 1416 itu bisa, 1420 itu juga bisa. Tapi ya gue coba melakukan sesi akumulasi di 1430 ya, mudah-mudahan dia bisa ke atas untuk Ethereum gitu. Stop loss gue di mana? Stop loss gue di 1402 gitu di tiganya. Bisa gak kita nangkap di bawahnya? Bisa aja, kita tinggal ya ke sini ya. Oh sorry kita nangkap dia ininya, terus kita nyalain 1272 nya. Mana 1272? Nah ini di 1388, tapi itu terlalu bawah banget kayak gitu ya. Kita cobalah di golden ratio Fibo ini, dia ada di harmonic supportnya ya. Kita coba untuk melakukan long itu karena menarik dari sebuah polanya. Banyak kok koin yang seperti ini. Terus juga gue bilang bahwa kantor itu bakalan ke atas untuk mempersiapkan sesi Newmont. Itu selalu gue bilang gitu loh. Oke, ini untuk Ethereum gitu. Kita coba untuk ke Cardano ya. Cardano ya, kita lihat ya, kita lihat di weekly-nya dulu. Ini ada sesuatu yang menarik karena di Cardano itu dia itu geraknya di situ aja mulu, dia di situ aja mulu, karena di sini ada inset bar weekly gitu. Di sini ada inset bar weekly, dan ini udah jelas ya, kalau misalnya dia break ke atas inset bar weekly lalu dia ngedam atau gimana, ini tuh posisi ini ya, ini menjadi demand terkuat dari sebuah Cardano. Tapi kalau misalnya kita beranggapan bahwa ini tuh ngedam ya, kita contohnya dia mengalami penurunan, dia break ya, dia break lalu angka garis merah ini itu gue bikin dari Fibonacci candle. Kita penting juga itu Fibonacci candle weekly-nya, kita bisa tarik dari sini ke atas ke ke mother candle-nya. Nah ini bertepatan di angka 03057, itu di angka 172. Kemungkinan dia pasti akan ke sana karena kita lihat di sini ada demand kuat ya, ada support kuat bagi Cardano. Dia pasti akan ketahan di daerah sini untuk melakukan running. Tapi yang jelas ya, karena dia itu inset bar weekly, dia itu berakhir contohnya dia ke bawah nih gitu. Kita bisa akumulasi di sesi ini ya, di sesi di garis merah ini, lalu dia bisa ke atas. Tapi menurut gua ini akan susah untuk ke atas karena balik lagi ini tuh base di sini, base banget di sini, itu bakalan ketahan di sini gitu. Dia bakalan susah, dia mau nggak mau dia harus yang namanya ngebikin anak tangga, naik dengan anak tangga untuk menembusin suatu resist. Tentu pasti di sini ada rejection, tapi kita nggak tahu untuk kedepannya Cardano itu seperti apa tuh. Nah
balik lagi terus juga di sini ada harmonic ya, harmonic strong resistant. Gue di sini tuh balik lagi gue buat ini dari Fibonacci candle ya. Gue selalu terapin si Fibonacci kompleks gue ya. Kita lihat dari Fibonacci nya dia di angka 0,5 sama 0,618. Nah ini menjadi suatu strong supply dari sebuah Cardano ya. Baik lagi Cardano di situ-situ aja, kita lihat time frame 4 jamnya ya. Di 4 jamnya tetap ya, tetap dia itu masih ketahan EMA juga, tapi gua nggak terlalu begitu percaya sama EMA. Terus juga balik lagi dia ada rising wedge di sini ya. Cuman ada satu yang menarik, seperti yang gua bilang sebelumnya, hampir semua koin itu menandakan suatu pola bullish, satu pola bullish. Kita lihat di time frame 15-nya, kita ke lower time frame. Nah, di sini ada pola bullish yang namanya falling wedge ya, falling wedge. Nah, di sini kita bisa delete dulu dia punya ini ya. Bentar. Kita punya delete dulu, kita langsung tarik Fibonacci pola. Itu. Nah, kemungkinan dia akan, kalau misalnya dia mengalami retest, kita bisa melakukan entry buy di sini di area ini ya. Di area ini menjadi key level dari sebuah Cardano. Ini udah jelas di tengah-tengah price kayak gitu. Nah ini menjadi sebuah key level dari Cardano. Tapi bisa gak kita entry lebih bawah lagi? Tentu bisa. Kita bisa memakai Fibonacci swing untuk melakukan entry. Itu biasanya di sini. Nah ini menjadi area kuat nih. Di tengah-tengah ini menjadi area kuat untuk Cardano untuk melakukan kita long di sini. Bisa gak kita melakukan entry? Bisa saja. Mungkin area 04700 itu menjadi area buy mungkin itu, karena di sini balik lagi di sini udah break ya. Break ini udah break pola nih. Ini udah break pola. Kalau kita bermain ABC correction ya, kita bermain ABC correction, kita pasti tahu bahwa di sini tuh ada A-nya ya. Dia 5 gerakan, satu ini A, ini B. Kita nggak tahu nih B ini di mana. Biasanya di tengah-tengah antar si 5 sama si A-nya, itu kemungkinan di sini. Lalu dia melakukan turning ke atas, itu ke mana, ke Fibonacci polanya itu 1272 di sini. Gitu. Nah, ini balik lagi 0618 ini menjadi harmonic supportnya. Terus kita ada dua Fibonacci di sini, kita bisa tarik dari bawah, kita ulang lagi. Nah ini di sini ya, antara range seginilah kita bisa melakukan long untuk Cardano. Balik lagi kan nanti ada event kan Cardano hasil hard fork juga, ini kemungkinan bisa running ke atas lalu melanjutkan penurunan gitu. Lalu Cardano juga ada yang menarik dari sebuah, kita 15 menit kita balik ke time frame yang kita balik lagi, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil lagi. Ini kita delete dulu ya. Kita delete dulu, kita ke 5 menit gitu. Di sini juga ada yang menarik dari sebuah pola di 5 menit, walaupun dia udah break ya. Dia ada inside bar gede nih, sebenarnya dia harus ada koreksi dulu. Dia ada inside bar di 5 menit ini ya. Terus juga biasanya dia akan mengalami penurunan dulu untuk koreksi, tapi di satu sisi dia ada sebuah pola yang namanya falling wedge juga. Itu udah ada namanya falling wedge juga kayak gitu. Nah cuman tuh ini tuh 1, 2, 3 ini baru 3 gerakan, kemungkinan dia bisa turun lagi sih sebenarnya kayak gitu. Tapi cukup oke dari pergerakan dari Cardano ya. Tertarik untuk buy gak Cardano? Menurut gua gitu, gua sendiri gua nggak begitu tertarik sama Cardano karena dari candle 4 jamnya itu juga kurang. Tapi gue ada beli Sun nih, Sun. Kita coba lihat, cek Sun bentar ya. Sun, gue ada beli Sun gue lagi akumulasi sebenarnya Sun ini, karena dia posisinya dia itu lagi di strong support banget ya. Dia lagi di strong support banget ya. Di sini kita lihat bahwa di sini strong support banget ya. Terus juga dari candle 4 jamnya juga cukup oke ya. Ya, lihat ya. Candle 4 jamnya juga cukup oke. Dia ada yang namanya inside bar di satu sisi ini. Ya.
cukup oke. Terus juga dia balik lagi di semua ya, hampir semua koin itu rata-rata ngebentuk yang namanya falling wedge atau bola bullish punya kayak gitu. Dia udah break gak? Belum, dia belum break itu sebenarnya. Dia breaknya itu 1 2 3 4 5 1 3 4 5. Oke, satu sisi dia udah break ya, di lower time frame-nya di 5 menitnya dia udah break sebenarnya, udah change of character, tapi menurut gua change of karakternya itu di sini. Ini di lower high-nya itu di sini. Gitu. Dia udah break sih sebenarnya. Itu. Di lower time frame-nya udah break, gua beli di mana ya kalau nggak salah sisan ini. Agak bawah sih, gue lagi running sebenarnya, sisanya itu lagi running 60%. Mungkin gue di sini kali ya. Gue ngeliat sisanya itu gue di tengah-tengah sini. Gue entry di 06 area 08600an itu di sana. Gue akumulasi untuk sun karena gue menurut gue sisanya ini dia cukup oke. Dia itu bisa running ke sini ya. Dari candle 4 jamnya juga udah bagus kayak gitu. Dari sisi polanya juga oke gitu kan. Di sini ada pola dia sebenarnya. Itu. Sun itu hampir mirip dia tuh kayak Run. Dia hampir mirip kayak Run. Pola-pola megapon ya. Itu. Ya, kelihatan ya. Itu bisa gak lebih bawah bisa, tapi gue lagi akumulasi aja sih Sun ini. Gue lagi akumulasi. TP gue mungkin di area resisten ini ya. Itu menjadi area TP gue kayak gitu. Itu untuk Sun, ETH sama ada gitu. Nah, cepet gue bilangin nih si Run. Gue ada sinyal Run sebenarnya. Gue ada sinyal Run. Bentar. Gimana ya? Nah, nih Run. Gue ada sinyal Run. Entry di 1272 1.721. Stop lossnya itu bisa di 1696 atau bahkan di titik terendahnya itu di 1665, karena ini menjadi pola menurut gue itu oke banget ini polanya, karena dia ada yang menarik dari candle 4 jamnya. Kita lihat Run ya, oke ya, gila kok dia naik. Di sini gua berharap ya kalau misalnya dia naik ya silakan. Mungkin gua nggak entry, tapi gua akan menunggu di area 1721 sampai 1730. Gua mungkin melakukan entry di sini. Ini candlenya bagus banget ini. Aduh. Gitu. Ini bagus banget. Dia inside bar, terus juga base-nya, terus juga dia punya volumenya, dia titik akumulasinya oke banget, terus juga volumenya polanya oke. Lalu dia akan reject di daerah mana? Kita lihat di sini ada base dari sebuah resisten. Nah, pasti dia akan reject di sini. Ada multi rejection juga. Kita lihat di sebelah kiri ada candlenya, kita bisa tarik dari sini. Nah, kemungkinan si Run ini dia akan melakukan running ke atas. Itu pasti dia akan rejection dulu di candle kecil ini. Ya, tapi dia take profitnya itu bisa di atas sih sebenarnya kalau misalnya Run. Oke banget ini Run kayak gitu. Tertarik untuk melakukan akumulasi bisa-bisa aja sih, tapi lihat di stokastik RSI-nya dia udah di atas. Mungkin besok kalau misalnya dia koreksi, gue bisa melakukan akumulasi, dia bisa turun lagi sebentar, lalu gue sesi akumulasi di sini sih untuk Run. Dia itu ya bisa ke atas kayak gitu. Oke banget ini Run. Itu. Siap, sekian dulu untuk voting analisa gua. Balik lagi ETH sama ADA. Itu ETH juga cukup oke dari pola 15 menitnya. Ada juga cukup oke dari pola 15 menitnya. Kalian bisa ngelihat area-area mana yang menentukan harmonic supportnya untuk melakukan entry. Udah gue jelasin. Sekian dulu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau kalian tertarik untuk masuk diskusi Telegram, kalian bisa lihat di description, itu ada tertulis, itu ada linknya. Kalian bisa diskusi di sana. Jadi PME ini tempat belajar sama diskusi. Kita juga ada yang namanya
cukup banyak, maksudnya kita ada orang yang lebih ke SND atau SMC, ada yang ke Elliot Wave, ada yang nyari berita gitu loh, banyak. Terus ada dari sisi gue juga bisa astrologi juga gitu, dari West juga bisa astrologi juga gitu, cukup oke gitu loh untuk tim kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik bisa join. Thank you.